Welcome back to my YouTube channel. Nama aku April. Oke, kali ini April mau share tips bagaimana cara bertahan hidup ala pasangan guru honorer. Oke, jadi notice ya di video ini tuh tipsnya April praktekkan itu sekitar tahun 2016 sebelum suami April itu dapat insentif ya, dan juga sebelum dia itu diangkat gitu jadi kepala sekolah. Nah, jadi di tahun 2016 itu April pernah mengalami masa-masa sulit gitu sama suami. Jadi April tuh nemenin suami tuh dari bener-bener dari nol banget gitu ya. Jadi ini buat cowok-cowok nih, kalau misalnya ada cewek yang nemenin kalian dari nol ya, sumpah itu yang harus dipertahankan ya. Karena kalau misalnya kalian udah sukses, udah punya uang ya, orang-orang pasti mau gitu sama kalian. Secara kan kalian punya uang, mereka itu pasti mau, pasti silau gitu sama kalian. Nah, jadi kalau misalnya ada cewek yang nemenin kalian dari nol, nah itulah yang harus dipertahankan kayak gitu. Nah, jadi balik lagi ya, April tuh dulu pernah mengalami masa-masa sulit dimana kalian tahu sendiri kan kalau misalnya guru honor itu honornya kecil gitu ya, nggak besar. Jadi kadang-kadang kita itu suka sulit gitu mengatur keuangan gitu. Nah, jadi video ini April berharap bisa menjadi solusi bagi nanti guru-guru honorer yang baru yang sedang berjuang itu untuk tidak menyerah. Oke, jadi gimana tips survive ala pasangan guru honorer? With the any further ado, let's get to the tips. Tips yang pertama yaitu kalian harus memiliki BPJS kesehatan. Jadi kita itu harus memiliki asuransi kesehatan ya. Misalnya salah satunya itu BPJS kesehatan. Nah, kenapa ini sangat penting banget untuk kalian punya? Karena asuransi itu ya, atau BPJS kesehatan itu bisa mengalihkan resiko ya. Jadi April yakin sih siapapun di dunia ini tidak mau gitu mengalami hal yang tidak menyenangkan gitu. Tapi kalau misalnya musibah itu datang ya, kita tuh tidak bisa menghindar gitu. Apalagi sakit kan ya, kalau sakit gitu. Kalau misalnya April sih prinsipnya ya lebih baik sehat bayar gitu daripada kita sakit nanti kebingungan cari uang di mana gitu, yang kadang tuh jumlahnya tuh besar gitu. Dan kalau misalnya kita memiliki BPJS kesehatan, nah nanti kalau misalnya sakit kan ada yang nge-cover tuh. Tips yang kedua, tidak memiliki hutang. Ya, April di sini nggak akan menjelaskan banyak-banyak ya, karena udah pasti kalau misalnya hutang itu menjadikan beban ya untuk kita. Jadi usahakan karena kalian honornya udah kecil gitu ya, jadi usahakan untuk tidak memiliki hutang sama sekali. No debt at all gitu ya, tidak memiliki hutang sama sekali. Tips yang ketiga yaitu kalian harus memiliki tabungan. Oke, jadi di sini kalian boleh nabung uang misalnya. Nah, kalian sisihkan misalnya dari honor itu yang tadi 1,5 juta itu kalian sisihkan misalnya 50.000 per bulan, itu pasti bisa Bib. Atau kalau misalnya kalian nggak suka nabung uang, nah kalian pilihannya ada dua gitu ya. Kalian bisa investasi emas di tabungan emas Pegadaian, atau misalnya kalian beli emas perhiasan gitu secara fisik. Nah, tapi kalau misalnya April nih sangat merekomendasikan itu kalian nabung emas di Pegadaian. Nah, nanti kalian tuh dapet buat tabungan kayak gini, ya. Nah, nanti itu nominalnya gitu ya, minimalnya itu kalian bisa nabung tuh 5.000 ya.
Nah, 5.000 yang tadi itu dikonversi ke gram ya. Contohnya misalnya kalian nabung 5.000. Nah, nanti kalian dapat emasnya 0,010. Nah, kalau misalnya dikumpulin kan terus nanti bisa dapat 1 gram gitu ya. Kalau misalnya pernah nih tahun 2016 tuh April ya 1 gram itu 700.000. Nah, tiba-tiba di tahun 2020 itu dapatnya sekitar 1 juta gitu per gramnya. Berarti untungnya 300.000 gitu. Alhamdulillah ya kayak gitu. Nah, jadi kalau April tuh lebih suka tabungan emas gitu. Tips yang keempat yaitu bersedekah ya. Walaupun menurut kalian itu honor kalian itu kecil ya, 1,5 juta itu kecil banget gitu ya, mana bisa sedekah, bisa loh beb. Ada moto ya, ada satu moto yang sering April ingat itu, yaitu if you give more you will get more. Jika kalian memberikan yang lebih, maka kita akan mendapatkan yang lebih juga, seperti itu. Nah, jadi misalnya kalian tuh dapat honorer 1,5 misalnya kalau digabung sama suami gitu. Nah, kalian coba sisihkan 2,5% ya dari honor kalian. Contohnya misalnya kalau 1,5 juta 2,5% itu berarti 37.000 ya, 37.500. Nah, itu contohnya satu. Nah, kalau misalnya bro kan gaji aku tuh besar 10 juta misalnya ya, kalau 2,5 nya tuh kan besar gitu, 250 misalnya. Ya kalau lihat nominalnya 250 mah iya besar gitu ya. Tapi kalau misalnya kita terbiasa dengan 2,5% untuk sedekah ya, kita nggak terasa berat. Tips yang kelima adalah memiliki side job ya. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa honor kalian itu minim, kecil gitu, nggak cukup untuk sebulan, ya otomatis kalian harus memiliki side job atau pekerjaan sampingan. Dan kayak teman-teman April ya, dalam dunia perhonoreran itu sudah biasa banget ya dengan mengambil 2 atau 3 job. Jadi mereka itu bekerja di 2 atau 3 sekolah sekaligus. Misalnya kalau satu sekolah itu 1 juta, berarti kalau 2 sekolah kali 2, kalau 3 sekolah berarti kali 3. Jadi itu mah pilihan ya beb. Kalau misalnya nambah jam ya berarti bebannya juga bertambah ya. Bahkan ada nih teman April ya, dia tuh guru eskul. Dia tuh kerja di 10 sekolah ya, karena mungkin kan kalau eskul tuh hitungannya jam gitu ya. Misalnya satu sekolah tuh cuma 2 jam. Nah, dia misalnya dapat 300.000. Kalau 300.000 dikali 10 sekolah tuh berarti 3 juta gitu ya. Tapi kan kalau gitu ngapain gitu ya, ngapain lu nyari duit segede pintu ya, kayak gitu. Tapi itu balik lagi pilihannya, mungkin dia mencari tambahan, dia ingin uang lebih, seperti itu ya. Jadi seperti itu. Kalau April sih cari sampingannya itu biasanya yang gak jauh-jauh dari make up gitu. April suka dapat job ngeriasnya ikut dari salon mana, atau April sendiri yang promo di IG gitu, IG April ya, bisa dicek nih April Onyi itulah. Jadi harus punya side job tuh, catat. Nah, tips yang ke-6 yaitu kalian harus mau tanam sayuran. Nah, kalau tanam sayuran itu kan selain hemat, itu juga sehat gitu ya. Nah, dengan kita bercocok tanam, misalnya kita nanam bayam atau apa ya, nah itu bisa menekan pengeluaran. Tips yang ke-7 yaitu belanja dalam jumlah yang besar. Nah, pastikan ya sebelum belanja itu kalian budgeting dulu ya. Misalnya kalau 1,5 juta itu biasanya kalau belanja bulannya 400.000 misalnya, 400.000 itu kalian harus cukupin gitu buat 1 bulan itu, dicukupin ya buat 1 bulan. Kalau misalnya ada kulkas di rumahnya ya bisa beli sayuran gitu ya, mie telur segala macam gitu ya. Tapi kalau misalnya
yang nggak ada kulkas di rumahnya. Kalau pengalaman April dulu, April sering beli makanan yang awet-awet aja, misalnya kayak kentang, mie, telur, abon, sarden kayak gitu. Nah, jadi pastikan belanjanya dalam jumlah yang besar ya. Ini tips yang ke-8, yaitu selalu bawa tumbler kemana-mana. Jadi kan kadang kita suka pergi-pergi. Kalau pergi-pergi itu kita kadang berhenti gitu di mana, di warung atau di mana gitu, kita kehausan. Nah, kadang kita beli jus atau apa. Kalau misalnya kita beli jus gitu ya, kan jus tuh 8.000 kalau sekali gitu. Kalau 2 kali berarti kali 2. Kalau sebulan berapa kan? Kalau misalnya bawa tumbler kemana maka kan bisa hemat gitu ya Beb. Jadi bawa tumbler, kita haus minum. Terus kalau misalnya habis, nanti kalian beli aja aqua kecil gitu ya, terus kalian bisa refill airnya itu, masukin lagi ke dalam tumblernya kayak gitu. Jadi lumayan top gitu. Yang kayak gitu tuh buat program pengiritan kita gitu, itu sangat works gitu buat bawa tumbler ya. Oke, catat bawa tumbler. Tips yang ke-10 itu emergency fund. Apa itu emergency fund? Emergency fund itu adalah dana darurat. Jadi dana darurat itu biasanya digunakan untuk kalau misalnya kita diberhentikan dari pekerjaan, misalnya kan itu suka ada jeda di mana kita itu tidak memiliki penghasilan sama sekali. Nah, ini dana darurat ini bisa kita gunakan nih ketika terjadi hal-hal seperti itu. Nah, kalau misalnya baca-baca lagi gitu ya di finance gitu, jadi dana darurat itu kalau nggak salah 6 kali dari penghasilan kita. Tapi kalau misalnya April sih 3 kali aja dulu gitu ya. 3 kali dari penghasilan kita. Misalnya ya kalau misalnya 1,5 juta berarti berapa? Kalau 500.000 misalnya berarti 1,5 juta, berarti harus ada dana darurat sebesar 1,5 juta. Nah, tips selanjutnya yaitu reward yourself. Jadi kalian tuh udah capek-capek kerja gitu, kalian ngerasanya nggak nikmatin gitu. Jadi April tuh selalu kalau misalnya udah bekerja itu pasti reward myself ya. Rewardnya itu apa sih bro? Ya, rewardnya apa aja yang bisa menghadiahi diri kalian sendiri. Contohnya kalau misalnya April tuh sering belanja make up dan gini ya, belanja make up. Misalnya kalau zaman dulu tuh ya belinya Wardah gitu ya, murah-murah Wardah, lipstiknya Implora juga udah bagus sih. Apa sih yang penting ya bisa menghadiahi diri sendiri, bikin seneng gitu. Atau kalian bisa eating out gitu, makan di luar, tapi jangan tiap hari makan di luar juga gitu. Kalau tiap hari kan ya bahaya buat finansial kita gitu. Jadi kalau bisa ya sebulan sekali itu masih dalam batas wajar ya. Tips yang terakhir yaitu jadilah pribadi yang selalu bersyukur. Jadi mulai dari sekarang ya kalian tanamkan dalam diri kalian kalau misalnya di luar sana tuh masih banyak yang kelaparan, tidak punya pekerjaan, tidak punya keluarga. Jadi selalu bersyukur ya atas nikmat yang telah Allah beri kepada kalian. Gimana ya Beb, namanya guru honorer mah itu kalau misalnya nggak ngejar sertifikasi pasti ngejarnya PNS ya. Semua mah sejahtera juga mau gitu Beb. Ya semuanya juga sejahtera mau gitu, tapi ya pasti gitu apapun itu nanti juga akan indah gitu pada waktunya. Kerja keras mah tidak akan mengkhianati hasil. Jadi gimana ya, apapun profesi kita, mau apapun profesi itu, hargai dan hormati profesi itu. Karena kalau kita menghargai dan menghormati profesi itu, maka profesi itu akan memberikan yang terbaik buat kita. Nah, segitu aja tipsnya. Kalau misalnya kalian punya tips yang mungkin lebih bagus, boleh komen di bawah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Sekian video dari April. Thank you for watching. Bye bye.